Salam, selamat bertemu dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Bapak Ibu, saudara, kita akan ada di sekitar bacaan firman Tuhan dari Yosua pasal 2 ayat 1 sampai ayat 16. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami mau ada di sekitar kebenaran firman-Mu. Kami mohon tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semua dapat memahami apa yang kami baca, dan pada akhirnya ya Bapa di sorga, kami dapat menangkap kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami semua rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Yosua pasal 2 ayat 1 sampai ayat 16. Pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu.
Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita. Tentu yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang telah mendengarkan firman Allah ini, mau melihara dalam hidupnya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di bulan keluarga ini izinkan saya menyapa kita semua dengan selamat merayakan bulan keluarga. Sekaligus juga saya mau mengatakan kepada kita sekalian, terutama kepada para orang tua, bahwa seringkali saya melihat ada anak-anak muda yang datang beribadah di gereja. Kadang-kadang mereka tidak fokus untuk beribadah. Mereka hanya asik dengan diri mereka sendiri. Ada yang asik bercerita, ada yang asik dengan HP-nya, bahkan juga ada yang nyaris tertidur. Pertanyaannya adalah kenapa mereka bisa seperti itu? Karena kita sebagai orang tua tidak pernah memberikan dasar alasan yang benar kepada mereka mengapa mereka harus ada di tempat ibadah. Mengapa mereka beriman kepada Yesus Kristus? Mengapa mereka menjadi orang Kristen? Sebenarnya sebagai orang tua, kita mengajak anak-anak kita ke gereja, ke tempat ibadah-ibadah, bukan karena kebiasaan atau karena tradisi saja, tapi karena kita tahu apa yang menjadi dasar alasan mengapa kita ada dalam ibadah tersebut. Kita tahu dasar alasan kita beriman. Nah, inilah yang menjadi tema perenungan kita berdasarkan bacaan Alkitab kita tadi. Apa dasar alasanmu beriman? Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita sesungguhnya bercerita tentang 2 orang pengintai yang diutus oleh Yosua untuk melihat secara dekat bagaimana tingkat keamanan di dalam kota Yeriko. Tapi saya tidak mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat tugas 2 orang pengintai ini. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat peran dari seorang perempuan yang bernama Rahab, yang membantu 2 orang pengintai tadi sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik dan mereka bisa selamat. Dan perempuan yang bernama Rahab ini pun dia kemudian meninggalkan imannya. Pertanyaannya adalah siapa sesungguhnya Rahab itu? Yang pertama, menurut catatan Alkitab yang kita baca tadi, bahwa Rahab ini adalah perempuan sundal. Perempuan sundal ini sama dengan perempuan pelacur. Ya, dalam konotasi negatif, ya, dalam pikiran kita bahwa yang namanya perempuan sundal, perempuan pelacur itu pasti adalah perempuan nakal. Perempuan yang pantas untuk dihindari. Tapi kita tidak pernah bertanya, mengapa Rahab bisa menjadi perempuan
sundal seperti ini. Dalam catatan Alkitab kita tadi dikatakan bahwa rumah Rahab ini ada di tembok kota. Waktu itu tembok kota ada 2 lapis. Maksudnya kalau musuh mampu menjebol atau mampu menerobos tembok lapisan luar, masih ada lapisan dalam. Nah, di antara 2 tembok ini ada lorong. Rumah Rahab ada di lorong ini. Kalau Rahab dengan keluarganya adalah orang kaya atau mereka berkecukupan, tidak mungkinlah mereka membangun rumah di tembok ini atau di lorong seperti itu. Mereka pasti akan memilih untuk berdiam di dalam pemukiman. Mereka akan mencari tempat yang terbaik. Dengan mengatakan bahwa rumah Rahab itu ada di tembok kota Yeriko, sesungguhnya kita dapat mengatakan bahwa keluarga Rahab adalah keluarga yang sangat miskin. Bapak Ibu Saudara, kalau orang miskin pada waktu itu mau membeli sesuatu, atau kalau mereka terlibat hutang, maka ada 2 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, mereka akan menjual anak laki-laki mereka sebagai budak. Dan kemungkinan yang kedua adalah mereka menjual anak perempuan mereka sebagai perempuan sundal. Dan kemungkinan kedua inilah yang terjadi pada Rahab. Ya, setelah kita mendengarkan permintaan Rahab pada 2 orang pengintai dalam ayat 12 dan 13 tadi, maka kita dapat mengatakan bahwa Rahab ini adalah tulang punggung dalam keluarganya. Tetapi sama seperti perempuan-perempuan hebat masa kini, Rahab ini tidak tenggelam dalam masalahnya, tapi dia mau keluar dari masalahnya. Terbukti dalam catatan Alkitab yang kita baca tadi, 2 orang pengintai tadi disembunyikan di bawah timbunan batang rami. Batang rami ya, tidak hanya sekedar ditulis, ya, dicatat dalam bacaan Alkitab kita tadi, tetapi batang rami itu adalah bahan baku untuk proses pembuatan kain. Karena itu, kita dapat mengatakan bahwa Rahab ini adalah perempuan yang kuat, yang menjadi tulang punggung dalam keluarganya. Yang kedua, Rahab ini adalah orang Kanaan. Sebagai orang Kanaan, tentulah Rahab ini beriman kepada apa yang disembah oleh kebanyakan orang Kanaan. Tetapi ketika dia mendengar bahwa ada satu rombongan budak yang keluar dari Mesir, tetapi mampu untuk melewati Laut Teberau dengan selamat, dan mampu untuk mengalahkan raja-raja hebat sepanjang perjalanan mereka, maka dia tidak hanya sekedar gentar seperti yang dialami oleh penduduk kota Yeriko lainnya, tetapi yang ada di kepalanya adalah Allah yang menyertai rombongan para budak ini, atau yang menyertai bangsa Israel ini adalah Allah yang lebih berkuasa dari yang selama ini disembahnya. Allah yang lebih berkuasa dari Allah yang disembah oleh bangsanya. Karena itu dia berkata, "Aku tahu Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu," dalam ayat 9. Dan dalam ayat 11 dia katakan, "Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah."
Karena itu, setelah mengetahui kebenaran ini, dia berani menyembunyikan 2 orang pengintai tadi, bahkan berbohong demi menyelamatkan 2 orang pengintai tadi. Inilah iman itu. Iman bukan sekedar ketika kita bilang percaya, tetapi iman itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita mampu melihat kebenaran yang sejati. Sehingga kita memiliki dasar alasan yang masuk akal, yang rasional mengapa kita beriman. Dan karena dasar alasan inilah kita rela menukar apa saja demi iman kita, bahkan rela berkorban. Murid-murid Tuhan Yesus pun demikian. Setelah Tuhan Yesus mati, bahkan mati dengan cara tersalib, mereka begitu terpukul. Mereka tidak punya alasan untuk mempertahankan keyakinan mereka. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri berulang-ulang kepada mereka, mereka sangat yakin Yesus bukan manusia biasa. Mereka teringat kembali apa yang sudah pernah Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka, bahwa ia pasti ia harus mati, bangkit, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus bukan manusia biasa, tapi dia adalah Tuhan. Seperti Thomas berkata dalam Yohanes pasal 20 ayat 28, "Ya Tuhanku dan Allahku." Karena itu mereka rela berkorban, bahkan rela mati, mempertahankan keyakinan iman mereka kepada Yesus yang telah tersalib, mati, dan bangkit itu. Mestinya kita pun demikian. Kita tahu dengan pasti dasar alasan kita beriman kepada Yesus Kristus. Karena itu, Bapak, Mama, Saudara, mari kita sungguh-sungguh merenungkan tema ini secara khusus di bulan keluarga ini. Kita renungkan bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing, supaya kita semua tidak diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, tapi kita sungguh-sungguh mampu untuk mempertahankan iman kita, karena kita tahu dasar alasan kita beriman kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, oleh karena Bapa telah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk kami boleh ada di sekitar kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar ini boleh menjadi bahagian dalam hidup kami, menjadi berkat bagi kami. Kami boleh sungguh-sungguh untuk menggumuli iman kami, sehingga kami tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen yang mengaku bahwa kami ini percaya kepada Yesus Kristus, tetapi kami tahu kebenaran yang sebenarnya, sehingga itu menjadi alasan atau dasar alasan bagi kami untuk beriman kepada Yesus Kristus. Tolonglah kami sebagai orang tua, supaya kami dapat melakukan peran kami dengan baik. Begitu juga kami sebagai anak-anak, supaya kami boleh bersama-sama dengan orang tua kami. Kami boleh menggumuli iman kami, dan pada akhirnya ya Bapa di sorga, kami menjadi keluarga-keluarga yang tidak mudah terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran sesat. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mendukung bangsa dan negara kami.
Kami menatang gereja kami, Gereja Masihi Injili di Timur, lebih khusus Klasis Kota Kupang Timur ini. Biarlah semuanya boleh ada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Dan semua kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Bapa di sorga, dengarkanlah doa kami ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.